Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan membahas atau mengulas mengenai perbedaan antara blackening dan electroplating warna hitam. Nah, kenapa saya tertarik membahas hal ini? Karena banyak teman-teman yang bingung gitu ketika mendapat order dan ada hanya tulisan ya berupa finishing, coating, blacken atau blackening. Nah, pada saat terima order, mulai mencari sumber di berbagai sumber di Google atau di mana, nanya teman ya, atau bertanya ke jasa electroplating dan menanyakan bahwa bisa nggak menghitamkan besi. Pasti jawabannya bisa. Karena memang di electroplating bisa menghasilkan warna hitam yang disebut dengan black chromat, yang sebenarnya itu adalah merupakan proses finishing atau passivating dari proses zinc plating, dan akan menghasilkan warna hitam juga, tetapi ada thickness hasil dari proses zinc plating. Kendalanya timbul atau masalah timbul ketika barang udah jadi berwarna hitam, di assembling itu nggak bisa masuk karena ada perubahan dimensi, ada perubahan ketebalan, ada thickness yang nambah, sehingga part-part yang harusnya bisa presisi masuk tidak bisa. Nah, disitulah mungkin dia baru sadar loh, ternyata blacken yang dimaksud bukan proses electroplating karena menambah ketebalan. Apabila teman-teman mengalami atau menemui masalah seperti itu, yang dibutuhkan di sana adalah blackening yang merupakan proses black oxide yang tidak menambah ketebalan benda atau tidak merubah dimensi benda. Untuk mengerti lebih detail, kita lihat dulu ya videonya, nanti baru kita ulas lagi. Kita akan membuat larutan blacken total 3000 gram. Nah, ini airnya kita masukkan. Yang pertama 1000 gram. Kita masukkan pelan-pelan. Kemudian ambil lagi air yang kedua sebanyak 350 gram. Di situ saya pakai mili ya, karena BJ-nya 1, jadi sama 350 mili sama dengan 350 gram. Kemudian kita masukkan blacken powdernya. Total blacken powder yang dibutuhkan adalah 1650 gram. Nah, ini yang pertama kita masukkan sejumlah 1100 gram. Ini 1100 gram masukkan pelan-pelan. Jangan sampai nyiprat mengenai mata atau tangan kita, pelan-pelan saja. Yang kedua, masukkan sisanya sejumlah 550 gram. Jadi totalnya adalah 1650 gram. Kemudian diaduk supaya larut sempurna. Kemudian kita cek suhunya, karena pada proses pelarutan blacken powder ini akan menimbulkan panas, terjadi kenaikan suhu ya, akibat dari reaksi eksoterm. Kemudian kompornya mulai dihidupkan. Kita panaskan terus sampai suhunya 135,6 derajat Celcius. Kemudian siap-siap untuk memasukkan benda kerjanya atau sampelnya. Sampelnya dimasukkan, kemudian diturunkan 3 kali supaya merata. Ditunggu prosesnya sekitar 10-30 menit tergantung ketebalan benda sama kekerasan benda. Setelah cukup hitam, kita bilas dengan air. Dan ini hasilnya sudah hitam,
sudah cukup bagus. Pertanyaannya adalah, apakah itu blackening kan gitu? Nah, blackening adalah suatu proses menghintarkan besi, tetapi tidak menambah ketebalan atau thickness benda, atau dalam bahasa Inggrisnya dimensionless coating. Nah, blackening ini cocok digunakan untuk benda-benda yang butuh presisi tinggi, tapi juga perlu coating dengan tujuan tertentu. Secara garis besar, blackening itu ada dua berdasarkan suhu prosesnya. Yang pertama hot blackening karena diproses pada suhu panas. Yang kedua cold blackening karena diproses pada suhu ruang. Perbedaan antara hot blackening dan cold blackening secara singkat saya bisa sebutkan. Kalau cold blackening secara proses dia lebih mudah ya, karena diproses dalam suhu ruang, tetapi secara hasil biasanya dia kurang stabil, mudah luntur dan bisa berubah warna dengan berjalannya waktu. Di satu sisi hot blackening secara proses memang kelihatannya seperti agak susah karena pakai panas, dan dia diproses pada suhu sampai 140 derajat, itu sampai mendidih rodanya. Kemudian setelah hasilnya hitam, itu akan memenuhi spek teknis, tidak mudah luntur dan bertahan lama. Yang kedua, dari segi price atau harga, cold blackening harganya biasanya itu jauh lebih mahal atau lebih tinggi daripada hot blackening. Nah, kali ini saya fokus membahas tentang blackening yang hot blackening ya. Apa fungsi daripada proses hot blackening tersebut? Kenapa harus di blacken gitu? Nah, proses hot blackening ini akan menghasilkan pori-pori halus, artinya membentuk pori-pori halus di permukaan benda, yang mana awalnya besinya itu solid gitu, nggak ada pori-pori. Setelah ada blacken akan terbentuk pori-pori halus. Salah satu tujuannya pori-pori tersebut adalah misalnya nih pada internal gear mesin atau gear dalam mesin. Dalam mesin itu pasti pakai oli ya. Nah, apabila tidak ada pori-pori, logamnya atau gearnya tersebut akan berkontak dan permukaan atau gigi gearnya itu tidak akan bisa menahan oli. Tapi dengan adanya black oxide blackening tadi, dia akan terbentuk pori-pori halus di permukaan bendanya, dan pori-pori inilah akan menyerap oli dalam mesin tersebut sehingga dia lengket di permukaan gear, sehingga waktu bergesekan itu olinya nggak terlepas, dia masih di permukaan gear tadi, sehingga akan menambah umur atau lifetime dari mesin tersebut. Itu satu. Yang kedua, untuk industri manufaktur yang menggunakan alat yang bergerak cepat dan berulang-ulang atau berputar atau naik turun dengan gerakan yang cepat, apabila dia tidak berwarna hitam akan memantulkan sinar ke operatornya. Sinar tersebut akan membuat lelah pada mata operator disebut dengan eye fatigue, sehingga ini perlu diatasi dengan melakukan blackening untuk mengurangi kelelahan mata operator. Dan yang ketiga, karena lapisan coating ini tidak menambah ketebalan, ini sangat cocok untuk benda-benda yang butuh presisi tinggi tapi butuh coating tadi, sehingga waktu di assembling tidak ada kendala. Nah, ini hasil proses blacken tadi. Ini bagian sudah di blacken, yang ini yang besi aslinya tidak di blacken. Jadi blacken itu masuk pori-pori besi ini. Dan satu lagi ini adalah hasil blacken yang kita tambahin dengan minyak anti karat ini, atau rust corrosion preventive oil, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan karat setelah kita blacken. Oke, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menolong yang tadinya bingung
Dengan menonton video ini menjadi lebih mengerti, menjadi lebih tepat memilih proses yang cocok. Bila dirasa video ini bermanfaat, jangan segan-segan klik tombol subscribe di bawah itu, supaya channel ini lebih berkembang lagi, memberi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih.